Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Indra Kalen, dan pada malam hari ini sudah menunjukkan pukul 23:34 ya, Wita. Dan malam ini aku akan mengajari kalian sedikit mereview kembali apa itu tes koran. Jadi tes koran itu terbagi menjadi dua ya. Ada tes Kraepelin dan tes Pauli. Adapun tujuan dari tes koran untuk menguji tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan dalam berupa perhitungan cepat, sehingga dapat dihasilkan sejauh mana tingkat kemampuan seseorang dari kecepatan, ketekunan, ketelitian, ketahanan maupun daya ingatnya ya. Nah, itu dia. Nah, sebelumnya kalian bisa melakukan screenshot untuk mengambil tangkapan layar dari materi ini ya, agar nantinya kalian bisa belajar sendiri di rumah. Nah, selanjutnya adapun perbedaan dari tes Kraepelin dan tes Pauli ini, yang pertama adalah dari penemu ya atau pengembang. Untuk tes Kraepelin, pengembangnya itu Emil Kraepelin, jadi sesuai dengan nama belakangnya. Kemudian untuk tes Pauli, penemunya adalah Richard Pauli. Proses pengerjaan untuk tes Kraepelin mulai menjumlahkan secara vertikal dari bawah ke atas dan tidak harus terisi penuh apabila diinstruksikan untuk pindah ke kolom selanjutnya. Dan untuk tes Pauli, proses pengerjaannya mulai menjumlahkan secara vertikal dari atas ke bawah dan harus menyelesaikan satu kolom ke kolom berikutnya. Instruksi pengerjaan tes Kraepelin diinstruksikan untuk pindah ke kolom selanjutnya. Instruksi pengerjaan tes Pauli diinstruksikan untuk menggarisbawahi hitungan terakhir. Dan waktu pengerjaan tes Kraepelin biasanya 15-20 menit. Untuk tes Pauli waktu pengerjaannya 60 menit. Nah, kalian bisa melakukan screenshot ya di layar handphone kalian masing-masing untuk mendapatkan materi ini. Dan untuk lembar kerja berukuran seperti kertas A4 atau F4 untuk tes Kraepelin. Dan tes Pauli lembar kerja berukuran lebih berlebar seperti kertas koran. Nah, di sini aku kasih tips untuk menghadapi tes koran ini. Tipsnya yaitu persiapan fisik yang prima, benar-benar harus teliti dan stabil serta fokus. Hindari kesalahan, hal itu akan membuat penilaian yang buruk, dan perbanyaklah berlatih. Nah, kalian bisa melakukan screenshot lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh daripada tes Kraepelin yang udah aku buatin untuk kalian. Nah, kalian bisa ambil gambarnya dengan melakukan screenshot. Nah, di sini ada 3 kolom. Nah, untuk tes Kraepelin itu biasanya angkanya dimulai dari 1 sampai dengan 9 ya. 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, menjumlahkan dimulai dari bawah dan menyelipkan jawaban. Artinya coba lihat 3, 4. Jadi kalian menyelipkan jawabannya di tengah-tengah ya, jadi 7. 3 tambah 4 sama dengan 7. Untuk hasil penjumlahan yang menghasilkan 2 digit angka, misalnya 6 tambah 7 sama dengan 13, cukup dituliskan angka belakangnya saja, yaitu 3. Nah, sebagai contoh di sini 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, ditulis 5 ya untuk jawaban yang nomor 3. Nah, kayak gitu. Nah, nantinya dari tes Kraepelin ini akan terbentuk sebuah grafik dari hasil jawabannya per kolom. Nah, grafik itu memiliki arti khusus kayak gini, di bawah nanti akan dijelasin. Nah, penilaian dalam tes Kraepelin bukan dari banyaknya angka yang berhasil dijumlahkan, namun berdasarkan grafik yang dihasilkan.
maka usahakan agar mendapat grafik yang stabil, tidak naik turun ataupun turun drastis. Usahakan Anda bisa mengatur kestabilan dalam menghitung dari kolom satu ke kolom selanjutnya. Nah, ini ada ketentuan dari grafiknya. Jika grafik yang dihasilkan datar, artinya mampu bekerja stabil. Jika grafik yang dihasilkan naik, artinya memiliki peningkatan dalam bekerja. Jika grafik yang dihasilkan turun, artinya Anda memiliki penurunan dalam bekerja, mudah bosan dan mudah jenuh. Jika grafik yang dihasilkan tidak seimbang, artinya tidak stabil dalam bekerja. Nah, kalian bisa melakukan screenshot lagi di layar handphone kalian ya. Oke, aku kasih waktu 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tes Pauli. Nah, di sini aku salah tulis ya. Nah, di sini sebenarnya menjumlahkan dimulai dari atas ke bawah, dan kayak tes Kraepelin tadi menyelipkannya di tengah-tengah ya. Sebagai contoh 4 tambah 3 7, berarti kalian tulis di tengahnya. Nah, bedanya di tes Kraepelin, di tes Pauli kita menggarisbawahi jawaban yang terakhir sesuai dengan instruksi dari petugasnya. Misalnya dia bilang garis bawah, berarti kita garis bawahin kayak gitu. Kemudian kita pindah. No, kita bukan pindah, kita lanjut menjumlahkan. Nanti sampai dia bilang garis bawah lagi, kita masih terus menjumlahkan kolomnya sampai habis. Nah, kalian bisa melakukan screenshot di sini supaya ada materi belajar kalian. Nah, kemudian di sini ada penilaian dari tes Pauli. Nah, penilaian dalam tes Pauli ini berdasarkan hasil scoring, jumlah jawaban yang benar, jumlah jawaban yang salah, total penjumlahan yang selesai, jumlah kolom yang berhasil dikerjakan, dan jumlah jawaban yang diganti. Jadi kalian harus perhatikan penilaian dalam tes Pauli ini ya. Nah, kalian juga bisa melakukan screenshot lagi untuk penilaian dalam tes Pauli ini. Oke, gampang kan untuk melakukan tes koran, dan juga kalian bisa langsung memahami tes Kraepelin, tes Pauli beserta perbedaannya, kemudian tujuannya, contohnya, tipsnya, dan juga bentuk-bentuk penilaiannya seperti apa. Nah, selamat berlatih untuk kalian yang mau sukses dalam melaksanakan tes koran nanti. Oke, mungkin sampai di situ dulu videonya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nah, nantikan ya untuk tes-tes selanjutnya. Tetap support channel Indra Kelen supaya bisa buat video baru lagi yang bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian kalau misalnya mau minta filenya ini, kalian bisa langsung DM di sosial media aku. Oke, jangan sungkan-sungkan.